teman-teman nih sampai akhir sesi kita seru-seruan bareng, kita belajar bareng di webinar siap berkarir di bidang teknologi. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih yang bakal kita bahas di webinar pada siang hari ini? Nah, kita akan membahas tentang 5 poin penting ini nih teman-teman, yaitu yang pertama, peluang karir di bidang teknologi. Nah, buat teman-teman mungkin ada juga kan yang bertanya-tanya gitu, Kak sebenarnya minat banget nih aku Kak di bidang teknologi ini, cuma aku bingung, aduh aku mau jadi apa ya Kak? Masa kata mamaku, kalau misalkan di sini cuma bisa jadi tukang servis doang sih Kak, kayak gitu. Nah, buat teman-teman, mungkin bisa diperbaiki lagi ya mindset-nya teman-teman, karena di teknologi ini banyak banget nih peluang karir dari teman-teman semua, luas banget. Jadi akan dibahas setelah ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentang background pendidikan. Mungkin buat teman-teman semua yang hadir di webinar ini, pastinya teman-teman minat dan tertarik kan di bidang teknologi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya juga nih, Kak harus nggak sih punya background pendidikan di teknologi kayak gitu? Nah, itu akan bahas nanti juga. Lalu selanjutnya juga ada skill yang harus kita miliki nih untuk berkarir di bidang teknologi. Selanjutnya ada juga persiapan memulai karir dan juga tips interview. Oke, pertama-tama kita akan membahas nih tentang perkembangan di bidang teknologi. Nah, mungkin teman-teman juga udah bisa merasakan kan dari teman-teman kecil hingga teman-teman sekarang gitu. Teknologi itu sudah berkembang sangat berkembang banget nih teman-teman hingga sekarang. Mungkin teman-teman dulu pas kecil masih ingat yang namanya Friendster, masih ingat namanya Facebook. Nah, itu juga salah satu teknologi sih teman-teman. Mungkin di zaman orang tua kita dulu itu hampir tidak ada teknologi teman-teman, apalagi platform online seperti sekarang itu jarang banget. Dulu tuh mungkin masih berpaku pada televisi, masih pada radio. Nah, tapi sebenarnya kita sendiri sudah bisa merasakan nih pesatnya teknologi, apalagi di akhir-akhir ini teman-teman pada saat pandemi seperti ini, seperti sekarang nih teman-teman kita sedang menggunakan Zoom. Mungkin dulu kayak nggak kebayang gitu ya teman-teman kalau misalnya kita akan menghadapi ini dan kita akan berkumpul bersama nih sekitar 100 orang, ribuan orang di platform online seperti ini. Nah, tapi itu salah satu manfaat dari teknologi sih teman-teman. Kayak Zoom ini tuh hadir dan memudahkan kita banget nih buat belajar dimanapun kita ada gitu. Kayak ini kan kita lintas daerah, lintas negara, tapi kita bisa belajar bareng. Nah, itu salah satu manfaat dari teknologi. Selain itu juga ada juga nih teknologi yang membantu di bidang bisnis, juga di bidang pendidikan, contohnya kayak Ruang Guru Skill Academy, nah itu juga salah satu bentuk teknologi. Juga ada juga teknologi yang membantu di aktivitas sehari-hari, kayak misalkan teman-teman tahu aplikasi Shopee, aplikasi Bukalapak, terus juga Grab, Gojek, nah itu teknologi yang memudahkan dan membantu banget nih teman-teman di keseharian kita. Ada juga teknologi untuk menjalin komunikasi, kayak misalkan WhatsApp atau Line atau Telegram, dan juga mencari hiburan juga kayak misalkan game online dan juga Twitter dan juga Instagram. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman pemanfaatan teknologi di zaman sekarang. Kita lanjut ya. Nah, lalu apa aja sih peluang karir di bidang teknologi? Banyak banget nih teman-teman karir di bidang teknologi. Nah, salah satu juga ada data nih dari Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika Serikat, yaitu yang menyatakan kalau misalkan pekerjaan di bidang komputer atau teknologi meningkat pesat nih teman-teman, sekitar 12% atau sekitar 564.200 lowongan kerja baru. Wah, ini sangat banyak ya teman-teman, jauh lebih banyak dibandingkan bidang pekerjaan lain. Nah, dari data ini mungkin teman-teman juga bisa simpulkan nih kalau misalkan peluang kerja di bidang teknologi itu sangat tinggi. Dulu aku sebelum terjun di bidang teknologi juga, aku kan dari SMA ya, SMA di bidang IPA kan. Terus aku juga mencari nih, aduh aku mau kuliah apa ya, aku mau kerja di bidang apa ya. Terus aku cari, akhirnya aku menemukan nih di bidang teknologi, peluang karirnya banyak, pesat, dibutuhkan banget sekarang. Nah, itu sih salah satu alasan aku kenapa aku mau terjun di bidang teknologi. Salah satunya peluang kerjanya tinggi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita bakal langsung masuk nih tentang peluang kerja apa aja sih yang ada di bidang teknologi. Salah satunya ada di bidang cloud computing. Jadi, cloud computing itu apa sih teman-teman? Nah, cloud computing itu seperti namanya ada cloud dan computing. Computing sendiri itu artinya kita itu membuat, mengembangkan, memelihara
suatu sistem. Nah, di sini sistem yang kita bahas yaitu cloud. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu cloud itu apa, sebenarnya cloud itu kalau bisa kita jelaskan itu tuh merupakan salah satu metafora dari internet kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan internet salah satunya untuk media penyimpanan kayak gitu. Jadi cloud itu lebih ke media penyimpanan di internet. Salah satu contohnya ada seperti Google Drive atau misalkan Gmail ataupun Yahoo, Hotmail itu salah satu pemanfaatan dari cloud computing. Jadi perusahaan zaman sekarang itu tidak menyimpan secara harafiah lagi nih, misalkan kayak di komputer gitu, di hard disk segala macam. Nah, itu udah ketinggalan zaman banget nih teman-teman. Sekarang tuh udah nyimpennya tuh di cloud, kayak misalkan di Google Drive itu tuh udah banyak banget dan lebih murah juga dan juga lebih aman juga teman-teman. Kalau misalkan kita nyimpen di hard disk itu kan ada kemungkinan buat korup, ada kemungkinan buat rusak. Nah, tapi kalau kita nyimpen di cloud itu lebih aman. Nah, contoh profesinya ada banyak banget nih teman-teman. Ada cloud arsitek, seperti namanya arsitek itu berarti dia yang mendesain, dia yang membangun, dia yang merancang ya teman-teman. Ada juga cloud software and network engineer, dia tuh lebih yang membuat jaringannya seperti itu. Terus ada juga ada cloud service developer, ada cloud system administrator, ada cloud system engineer, ada juga cloud product and project manager. Ini bisa banget teman-teman catat. Sekali lagi aku pengen menghimbau kalau misalkan materi pada sesi webinar ini tidak akan dibagikan. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicatat atau di screenshot juga boleh banget biar teman-teman juga nggak ketinggalan nih apa yang mau disampaikan pada webinar pada hari ini seperti itu. Oke, udah dicatat ya teman-teman. Lanjut, ada komputer network specialist. Jadi komputer network seperti namanya sendiri tentang jaringan komputer. Jadi di sini tugasnya itu untuk merancang, membuat, memelihara sistem dan jaringan komputer seperti ada LAN, ada MAN, ada WAN, ada VPN. Itu tuh merupakan salah satu sistem dan jaringan komputer. Nah, sebenarnya di bidang teknologi ini luas banget teman-teman. Seperti yang tadi aku jelasin mengenai cloud computing dan komputer network specialist ini, sebenarnya ini bidangnya itu lebih ke jaringan. Jadi bidang di komputer itu banyak banget sih teman-teman. Ada bidang jaringan, ada bidang programming, ada juga bidang manajemennya juga ada bahkan teman-teman. Jadi luas banget buat teman-teman yang mau berkarir di bidang teknologi. Nah, contoh profesi sama sih kayak tadi, cuma ini lebih ke komputer network-nya aja atau jaringan komputernya. Kalau tadi kan lebih ke cloud ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya ada komputer support specialist. Nah, ini sebenarnya intinya tuh lebih ke pengujian dan evaluasi sih teman-teman. Jadi dia yang bertanggung jawab atas operasional dan kelayakan sistem setiap harinya kayak gitu. Jadi dia tuh memastikan nih kalau misalkan sistem itu layak dan bisa beroperasi, serta dia juga bisa membantu mengatasi masalah pelanggan terkait jaringan. Nah, ini juga salah satu bidang pekerjaan di bidang jaringan kayak gitu. Profesi ada customer support specialist, ada help desk technician atau spesialis, ada juga IT support specialist, IT system administrator, ada juga technical support engineer atau spesialis kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga di bidang database administrator. Nah, ini karir teknologi di bidang database sendiri. Jadi tugasnya itu seperti namanya itu menyimpan dan mengorganisir data perusahaan juga data pelanggan agar tidak disalahgunakan. Jadi misalkan teman-teman tertarik untuk mengolah suatu data gitu, teman-teman punya skill di bidang database atau statistika nih. Ini pekerjaan yang cocok banget buat teman-teman semua. Tugasnya itu untuk mengolah data. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman ingin berkarir di bidang database, teman-teman juga harus bisa dipercayai oleh atasan teman-teman. Jadi sebenarnya database ini lumayan krusial juga ya teman-teman, karena sebenarnya data di bidang teknologi itu sangat mahal teman-teman. Jadi buat data sendiri itu sebenarnya yang megang tuh biasanya hanya orang-orang yang bisa dipercaya gitu, agar data juga tidak disalahgunakan. Karena data tuh sangat krusial banget di bidang ini teman-teman. Nah, contoh profesinya sendiri ada database administrator, ada data center support specialist, dan juga ada data quality manager kayak gitu. Nah, selanjutnya ada karir di bidang, kalau bisa dibilang di bidang data juga nih teman-teman, kayak tadi juga. Tapi sebenarnya kalau di sini itu
dia menggabungkan data dengan AI atau Artificial Intelligence, atau bisa kita kenal juga sebagai kecerdasan buatan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tertarik di bidang kecerdasan buatan, sebenarnya karir path-nya tuh ada 3 ini, teman-teman. Salah satunya ada data engineer, ada data scientist, ada data analis. Nah, sebenarnya ketiga ini tugasnya sama-sama mengolah data, dan juga banyak orang yang susah gitu untuk mencari perbedaan di antara ini. Tapi kalau misalkan bisa aku rangkum, fokus tugasnya itu berbeda, teman-teman. Seperti data engineer sendiri itu tugasnya untuk mengumpulkan dan menyiapkan data. Jadi dia itu yang mengumpulkan data pada pertama kali, seperti itu. Lalu ada data scientist, dia tugasnya itu untuk mengolah data atau merubah data tersebut, kayak gitu, merubah, memanipulasi data tersebut yang didapatkan dari data engineer dengan metode tertentu. Jadi di bidang kecerdasan buatan ini sebenarnya luas banget sih, teman-teman. Kita harus menguasai tentang metode-metode yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah. Misalkan aku kasih contoh kasus sistem rekomendasi. Nah, sistem rekomendasi itu kan juga salah satu bentuk kecerdasan buatan kan, teman-teman. Nah, misalkan aku contohnya sistem rekomendasi di aplikasi YouTube. Nah, YouTube itu kan ada sistem rekomendasi kan, teman-teman, kayak misalkan home YouTube aku sama home YouTube teman-teman tuh berbeda gitu, nggak sama. Misalkan aku orangnya suka ngelihat video Raditya Dika gitu, misalkan kayak komedi-komedi, atau aku suka melihat video-video musik kayak gitu. Beda sama teman-teman, misalkan teman-teman suka melihat video prank, atau mungkin suka melihat video apa ya, tentang teknologi kayak gitu, tentang Steve Jobs segala macam, pastinya beda. Nah, itu tuh sebenarnya tugasnya dari data sendiri nih, apalagi di bidang kecerdasan buatan. Jadi data engineer tuh bakal mengumpulkan data apa aja sih yang aku butuh buat membuat sistem rekomendasi. Misalkan yang dibutuhkan itu data video yang aku tonton, data video yang aku tonton sampai habis, data video yang pas aku tonton langsung aku close, atau data video yang enggak aku hiraukan sama sekali, itu tugasnya data engineer. Nah, lalu setelah data itu dikumpulkan, maka akan diproses nih sama data scientist. Jadi dia akan mengolah data-data aku tadi, dan dia juga akan mengolah data semua video yang ada di YouTube, lalu digabungkan nih, teman-teman, menggunakan metode tertentu. Mungkin kalau aku contohkan, di sistem rekomendasi sendiri itu ada namanya metode AHP atau Analytical Hierarchical Process kayak gitu. Nah, tujuannya itu untuk sebagai pembobotan. Juga ada namanya SAW, itu tugasnya sebagai pemeringkatan. Sebenarnya banyak banget sih metode yang bisa digunakan, dan kompleks banget nih. Jadi misalkan memakai metode itu, ntar pasti mereka mempunyai goal outputnya kan, pengen mengeluarkan apa sih dari sistem tersebut, ingin mengeluarkan, daftar paling atas, misalkan top 10 nih, 10 teratas rekomendasi video dari akun bernama Melia kayak gitu. Nah, itu ntar keluaran yang diharapkan. Jadi data scientist tujuannya untuk mengolah data tersebut biar menjadi sebuah sistem rekomendasi kayak gitu. Nah, ada juga nih teman-teman namanya data analis. Dia seperti namanya, itu tugasnya untuk menganalisis hasil dari yang tadi sudah dibuat oleh data scientist, kayak akurasinya udah bener belum sih, udah sesuai belum sih, yang dihasilkannya itu apa, sistem rekomendasi. Terus dia tuh bertujuan juga tuh untuk menyusun strategi bisnisnya gitu, kayak sistem rekomendasi ini bisa digunakan buat apa sih, bisa disusun kayak apa sih per kategori mungkin kayak gitu. Oke, selanjutnya tentang IT analis, information technology analis. Nah, ini dia seperti namanya, teman-teman, dia juga berfungsi untuk menganalisis, mengumpulkan data dan informasi dari end user nih. Tapi dia lebih terkait tentang performa dari sistem tersebut kayak gitu. Jadi mungkin mereka mencari tahu juga nih, ini udah bagus belum sih, ada yang bisa ditingkatin lagi nggak sih, ada yang bisa dilakukan perbaikan nggak sih, ada error nggak sih. Nah, itu tugasnya dari IT analis kayak gitu. Buat pekerjaannya ada application support analis, ada senior system analis, ada sistem analis, dan juga sistem designer. Mungkin bisa teman-teman catat. Ini mungkin nggak akan aku jelaskan lebih jauh karena ada keterbatasan waktu juga, tapi mungkin bakal aku jelasin secara garis besarnya aja, teman-teman, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada information security specialist. Nah, ini
lebih mengurusi tentang keamanan data nih teman-teman, keamanan informasi. Jadi di bidang security juga, jadi di bidang jaringan juga sini ini teman-teman. Jadi dia tuh yang berfungsi untuk mengolah suatu sistem biar aman kayak gitu. Jadi dia tuh dia juga melakukan pengujian atau pengecekan secara berkala. Jadi memastikan bahwa sistem itu benar-benar aman nih teman-teman dengan berbagai banyak cara sih. Dan dia kan juga sudah sebagai spesialis. Jadi dia lebih ngerti nih ini kalau misalkan aku buat sistem kayak gini harus dibuat apa ya keamanannya, apakah bisa dibobol segala macam kayak gitu. Untuk profesinya ada information security, ada juga security specialist, ada juga senior security specialist. Bisa dicatat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada bidang yang lumayan luas juga nih. Mungkin teman-teman juga udah tahu juga dan juga udah berkembang secara luas di Indonesia sendiri, ada mobile developer. Jadi, tugasnya sendiri itu sebagai pembuat nih, perancang atau yang menjalankan dan bertanggung jawab di bidang mobile sendiri. Nah, tugasnya itu, jadi dia lebih ke membuat sistemnya untuk mobile. Contoh profesi ada mobile app developer, jadi dia tuh yang lebih membuat aplikasi di bidang mobile. Terus habis itu juga ada Android developer. Nah, dia lebih spesifik lagi nih teman-teman. Kalau tadi kan cuma kayak, oh mobile app gitu luas. Nah, ini dia fokus nih OS-nya atau sistem operasinya itu Android kayak gitu. Jadi, Android kan juga ada banyak ya bahasa pemrogramannya, ada Java, ada Spring Boot kayak gitu. Terus habis itu juga ada di bidang iOS developer. Jadi tugasnya itu membuat atau merancang aplikasi, tapi OS-nya itu ya di bidang iOS gitu. Jadi cuma buat pengguna iPhone aja kayak gitu. Oke, selanjutnya ada software atau application developer. Nih, ini sebenarnya sama aja kayak tadi, tapi dia lebih fokusnya ke aplikasi atau software. Kalau tadi kan lebih fokus ke mobile aja, teman-teman. Nah, ini dia lebih ke fokus ke aplikasinya. Nah, profesinya luas banget sih, teman-teman. Ada application developer atau engineer-nya, jadi dia yang mengembangkan atau membuat aplikasinya. Ada juga yang di bidang software-nya. Ada juga nih Java developer-nya. Nah, Java itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bisa dibuat ketika teman-teman ingin membuat aplikasi kayak gitu. Jadi dia lebih spesifik nih kalau perusahaan itu mencari tenaga kerja di bidang Java developer gitu. Terus juga ada .NET, .NET juga bahasa pemrograman. Jadi dia fokus nih spesifik di .NET. Banyak sih teman-teman, ada Spring Boot, ada apa namanya? Ada Python juga ada, itu luas banget sebenarnya kalau bahasa pemrograman, juga ada sistem arsitek, jadi dia merancang, membangun, mendesain sistem tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada web developer nih. Kalau tadi kan kita membahas tentang application atau software merancang website. Kalau tadi kan juga ada dia mau merancang aplikasi mobile. Nah, tapi ini dia mau merancang website kayak gitu. Nah, kalau web developer ini dia lebih luas lagi sih teman-teman. Jadi dia bakal ada profesi itu web developer, yaitu membuat webnya sendiri. Terus juga ada UI atau UX designer nih teman-teman. Jadi UI atau UX designer ini juga penting nih teman-teman dalam membuat suatu web, karena kalau misalkan kita membuat web itu kan hubungannya kan sama pengguna ya teman-teman, sama user kayak gitu. Jadi penting banget gimana sistem yang kita buat itu bisa dimengerti oleh user, user juga tidak mengalami kesulitan dalam menerjemahkan maksud yang kita ingin sampaikan dari web ini. Itu penting banget UI UX. Mungkin buat teman-teman yang belum mengerti, jadi UI itu merupakan user interface atau apa bidang di mana kita fokus ke tampilan yang akan dilihat dari user. Saya kan kalau misalkan kita ingin ngebuat website itu kan tampilan tuh sangat penting ya teman-teman ketika user melihat, seperti misalkan Zoom ini nih. Kita melihat, oh Zoom itu akan ada fitur partisipansnya, ada fitur Q&A, ada fitur chat. Ini kayak gimana sih bentuknya? Ini kan ada simbol-simbol ya, kayak Q&A ini dia ada simbol apa? Simbol kayak obrolan gitu. Terus habis itu merupakan salah satu tugas dari UI nih. Jadi dia intinya tuh lebih ke desain sih. Desain gimana sih suatu produk digambarkan dan bisa sampai ke user kayak gitu. Nah, UX ini
dia lebih ke pengalaman pengguna teman-teman. Jadi mungkin lebih ke, oh ada fitur Q&A nih, Q&A itu harus ditaruh di mana gitu, harus kayak gimana. Misalkan user pertama kali sampai di suatu halaman tuh harus kayak gimana sih biar user tuh mengerti ini tuh tentang apa. Misalkan aplikasi Zoom, ketika kita kasih yang bisa melakukan meeting, melakukan webinar gitu. Makanya kita pertama kali sampai di Zoom kan ada fitur webinar, ada fitur meeting kayak gitu. Itu tugasnya sih teman-teman. Nah, terus ada juga front end developer dan juga back end developer. Nah, sebenarnya ada dibagi dua juga teman-teman, ada front end dan back end. Kalau misalkan di bidang website sendiri, sebenarnya di Android juga ada sih, di bidang mobile juga ada. Jadi kalau front end sendiri itu seperti namanya dia di depan ya teman-teman. Jadi dia lebih fokus terhadap tampilan kayak gitu. Jadi dia tuh yang merancang tampilan yang akan dilihat oleh user. Misalkan kayak gini, teman-teman kan bisa teman-teman bisa klik tombol Q&A, teman-teman ketika klik muncul kolom Q&A dan teman-teman juga bisa mengisi, teman-teman bisa nge-send. Nah, itu sebenarnya tugasnya front end developer kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan back end developer itu tugasnya itu lebih ke alurnya. Misalkan ketika kalau front end itu kan hanya oh ini ketik ini kayak gini. Kalau misalkan back end, misalkan kita salah satu contoh Q&A. Ketika teman-teman ketik di kolom Q&A, terus teman-teman ketik tombol kirim. Nah, back end itu tugasnya itu untuk mengirimkan data teman-teman. Jadi prosesnya ketika tombol ini diklik bakal muncul apa nih gitu. Kalau ini kan ketika teman-teman klik, oh dia akan muncul di tampilan layar yang sudah teman-teman tanyakan tadi Q&A kayak gitu. Terus datanya akan disimpan nih di server kayak gitu, akan dikirimkan dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, itu tugas dari back end kayak gitu. Jadi dia lebih ke teknisan di belakang layar sih teman-teman tuh enggak kelihatan tapi sebenarnya ini tuh semuanya tuh berjalan kayak itu di belakang layar. Oh, dari sini ke sini ke sini ke sini kayak gitu. Terus juga ada web administrator dan juga webmaster. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya sebagian kecil sih sebenarnya dari pekerjaan yang ada di bidang teknologi. Sebenarnya masih banyak lagi nih teman-teman pekerjaan lainnya, tapi mungkin bisa dirangkum kayak gitu dulu. Nah, ketika teman-teman berkarir atau terjun di bidang teknologi, teman-teman ada tingkatannya sendiri nih, karena kan sebenarnya teknologi itu dibutuhkan keahlian atau kemampuan tertentu gitu yang spesifik. Nah, ketika teman-teman baru mulai karir, teman-teman bakal ada di level junior atau entry level. Nah, itu mungkin lebih kayak general sih, dia kayak lebih, oh bisa ini, bisa itu, kayak gitu. Dia kayak lebih apa istilahnya ya, oke dia lebih junior kayak gitu. Nah, tadi tingkatan selanjutnya ada senior nih. Ketika teman-teman udah sampai di tingkatan senior, teman-teman bakal lebih dipercaya lagi, lebih banyak lagi bebannya, tugasnya lebih spesifik lagi kayak gitu. Terus habis itu ada level manager juga, jadi dia juga dia ketika teman-teman sudah sampai di level manager, teman-teman bakal nge-manage atau bakal mengatur tim teman-teman, kayak misalkan di junior tadi, senior tadi, terus ada juga CTO, jadi dia yang lebih luasnya lagi, dia yang lebih naik tingkatnya lagi, bakal memanage banyak tim, terus juga ada konsultan, jadi dia karena sudah expert, dia bisa menjadi konsultan juga, dia bisa memberikan saran, dia kayak ngerti, oh ini errornya di sini nih, oh ini kayak gini nih, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kayak gitu. Jadi ada tingkatan jenjang karirnya juga sih teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya waktu untuk voting nih, mungkin bakal aku kembalikan lagi ke Kak Rizky ya. Oke, Kak Rizky dipersilakan. Oke, nah mungkin sekarang kita bakal masuk ke sesi waktunya voting ya. Jadi aku bakal nge-share voting yang mungkin bisa teman-teman jawab sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Melia. Oke, nah, mungkin sambil kita nunggu voting, Kak Melia bisa Q&A dulu kali ya, karena waktu kita juga masih sekitar 1 jam lagi kan ya Kak. Mungkin bisa jawab 1 atau 2 pertanyaan mungkin. Oke, boleh banget nih Kak. Jadi aku bakal pilih dulu ya Kak Oke. pertanyaan dari Q&A. Oke, jadi ada pertanyaan dari Joni Wisnu Saputro. Ada 2 nih sebenarnya.
mau tanya Kak, apa saja modal yang harus dipersiapkan ketika kita ingin berkarir di bidang teknologi? Oke, sebenarnya ini bakal dibahas nanti sih, kayak tadi kan teman-teman juga udah lihat kan kalau kita ada 5 poin besar, salah satunya yaitu persiapan ketika kita ingin berkarir di bidang teknologi. Nanti akan dibahas, tapi mungkin kalau bisa aku kasih bocoran dari sekarang, itu ada skill teman-teman yang harus dipersiapkan. Jadi ketika teman-teman terjun di bidang teknologi, teman-teman nggak bisa nih cuma punya passion doang kayak, aku pengen karir di bidang teknologi, oke, aku mau melamar kerja, aku mau jadi Android developer kayak gitu, oke, aku bakal ngelamar. Tapi ketika HRD-nya atau usernya ngelihat CV teman-teman, loh, kok nggak ada skillnya sama sekali nih, kan yang aku butuhkan kalau misalkan Android berarti dia bisa Java, dia bisa ini, dia bisa itu, kok nggak ada skillnya kayak gitu, otomatis bakal ketolak si Mas Joni kayak gitu. Jadi kalau aku bisa kasih bocoran, salah satunya harus punya skill kayak gitu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya juga dari Mas Joni, kesulitan apa sih yang akan dihadapi kayak gitu? Oke, sebenarnya kalau kesulitannya sendiri itu karena kita berkarir di bidang teknologi pastinya akan terus berubah ya teman-teman, karena kan teknologi itu kan selalu berkembang ya, kayak misalkan kita bandingkan aja dari awal tahun sampai sekarang gitu, itu kan udah berubah banget kan, kayak Zoom itu udah berubah banget kayak gitu, untuk aplikasi-aplikasi udah berubah banget, udah mulai muncul nih aplikasi-aplikasi baru yang sebenarnya kan aplikasi kan teknologi kan tugasnya itu untuk membangun, untuk mempermudah, untuk membantu manusia kayak gitu. Nah, ketika kita lagi ada di tengah situasi pandemi, pasti banyak banget nih muncul teknologi baru untuk mempermudah kita nih di bidang teknologi. Salah satunya kan kayak aplikasi Skill Academy ini yang bertugas untuk memberikan pembelajaran walaupun kita ada di berbagai daerah kan kayak gitu. Nah, itu salah satu tugasnya dari teknologi. Kesulitannya sendiri kita harus melek, kita harus terus up to date gitu. Teknologi apa aja sih sekarang yang sedang berkembang pesat kayak gitu. Apa sih yang user suka, apa sih yang user inginkan kayak gitu. Emangnya apalagi di bidang UI dan UX juga kan harus mengerti tentang kesulitan user atau tentang stres dari usernya sendiri kayak gitu sih mungkin kesulitannya. Terus ada juga kesulitan di bidang programming itu lumayan banyak juga. Terus habis itu juga algoritma yang susah kayak gitu sih. Mungkin kesulitan yang akan dihadapi kayak gitu ketika teman-teman ingin berkarir di bidang teknologi. Oke. Nah, mungkin untuk votingnya kita selesaikan dulu. Oke, halo Kamelia. Oke, nah mungkin untuk mohon maaf untuk semuanya, Kamelianya sedang ada kendala dari internet ya. Nah mungkin coba kita tunggu dulu untuk Kamelianya. Nah, mungkin sambil kita menunggu Kamelia, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan lagi. Nah untuk absensinya, untuk teman-teman yang masih bingung, kira-kira ini bakal diabsens atau enggak, atau absennya kayak gimana. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ikut webinar ini dan teman-teman berhasil masuk ke webinar ini dan mengikuti sesi webinar ini, teman-teman otomatis udah tercatat di sistem Skill Academy sebagai peserta webinarnya. Jadi gak usah takut nih kalau misalkan nanti tiba-tiba misalkan setelah selesai webinarnya belum ke checklist atau kayak gimana, karena dari tim Skill Academy sendiri kita memerlukan waktu sekitar 1-2 hari kerja untuk pengerjaannya, untuk pengerjaan reportnya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin bisa ditunggu aja ya untuk status penyelesaiannya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga yang bertanya terkait
ini kira-kira materinya akan di-share atau enggak. Nah, mohon maaf, dari tim Skill Academy sendiri kita belum bisa untuk membagikan materi terkait webinar berkarir di bidang teknologi ini. Namun untuk teman-teman semua, bisa mencatat materi ini sesuai dengan apa yang Kamelia sampaikan. Seperti itu. Nah, untuk durasi webinarnya pun sekitar 90 menit, dan tadi dimulai dari pukul 14. Jadi mungkin nanti bakal selesai sekitar jam 3:30 gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita tunggu dulu ya Kamelianya. Oke, ya, kita tunggu sebentar lagi ya, mungkin sekitar 3 menit kita tunggu Kamelianya untuk bisa masuk lagi ke sesi webinar ini. Nah, mungkin kita udah nggak aneh ya, karena sebenarnya kalau di era teknologi itu kayak gini, karena kita keterbatasan waktu gitu ya, jadi emang ada kendala-kendala, ada apa keterbatasan tempat dan waktu dan jarak juga, jadi kita nggak bisa ketemu. Jadi mungkin kendala-kendala seperti koneksi yang nggak stabil itu agak sulit untuk dihindarkan gitu, seperti itu ya teman-teman. Oke, kembali saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua yang masih melakukan absensi hadir di kolom Q&A, sebaiknya tidak perlu melakukan absensi ya, karena sebenarnya dari sistem Skill Academy sendiri, jika teman-teman berhasil mengikuti webinar ini dan mengikuti sesi webinar ini, teman-teman semua bakal otomatis terdaftar dari bakal otomatis absence di webinarnya Skill Academy. Nah, mungkin tim Skill Academy sendiri memerlukan waktu sekitar 1-2 hari kerja untuk verifikasinya nih teman-teman. Tapi mungkin bisa lebih cepat juga dari itu. Jadi untuk teman-teman harus bersabar aja kalau misalkan nanti setelah udah ikut webinar tapi belum checklist misalkan. Kayak gitu. Oke, untuk sesi webinarnya ini kita bakal sekitar 90 menit termasuk sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman yang misalkan nanti mau konsultasi sama Kamelia tentang berkarir di bidang teknologi, atau kamu juga mau nanya-nanya nih kira-kira berkarir di bidang teknologi itu kayak gimana sih awalnya. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ya ke Kamelia. Seperti itu. Nah, mungkin saya sambil memilih-milih pertanyaan dulu ya, supaya nanti Kamelia bisa tinggal memilih aja pertanyaan dari teman-teman, dan mungkin nanti Kamelia yang bakal langsung menjawab pertanyaannya. Oke, nah Kamelia sudah masuk, Kamelia? Halo Kamelia. Halo Kak. Oke, nah ini untuk hasil pollingnya apakah kelihatan nggak? Oke, iya sudah kelihatan. Oke, mungkin nanti untuk beberapa list pertanyaannya, karena Kamelia baru masuk, mungkin ada beberapa pertanyaan yang hilang ya. Nanti mungkin bakal saya kirimkan melalui WhatsApp aja ke Kamelia. Mungkin sekarang bisa dilanjut lagi untuk Kamelia, waktu dan tempatnya dipersilahkan Kamelia. Oke, siap. Buat teman-teman juga maaf banget ya tadi karena ada gangguan, jadinya aku keluar kayak gitu. Nah, buat hasil pollingnya, jadi benar banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin bekerja untuk membuat dan memodifikasi website, lingkup pekerjaan yang cocok itu
web developer. Wah, berarti teman-teman tadi sudah memperhatikan kan, kalau misalkan mobile developer kan lebih ke mobile kan, kayak Android, iOS, information security juga lebih ke keamanan informasi, IT analis juga lebih ke menganalisis atau menguji sistem kayak gitu. Berarti benar ya teman-teman di web developer. Oke deh, kayak gitu. Kita langsung lanjut aja teman-teman ke materi berikutnya. Nah, jadi ini akan ada materi mengenai harus nggak sih kalau kita ingin berkarir di bidang teknologi itu harus memiliki background pendidikan formal nggak sih? Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya di beberapa perusahaan tertentu tuh juga ada sih yang mensyaratkan kalau misalkan pelamar tuh harus memiliki background pendidikan. Misalkan, aku pernah lihat ada perusahaan yang dia bilang ada syarat ini kalau misalkan mau berkarir di bidang ini syaratnya yaitu S1 teknologi informasi kayak gitu atau misalkan S2 sistem informasi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada teman-teman dan juga sebenarnya background pendidikan luas banget sih. Ada juga di bidang ilmu komputer, ada teknologi informatika, sistem informasi, dan software engineering. Nah, kalau aku sendiri itu background pendidikan aku tuh di teknologi informatika. Jadi dia tuh sebenarnya sama sih sama ilmu komputer kayak gitu. Lebih ke programming, lebih ke ngoding kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menempuh pendidikan di bidang teknologi banyak banget sih teman-teman. Nah, tapi bisa nggak sih Kak kalau misalkan kita mau berkarir nih, tapi kita nggak punya background kuliah teknologi kayak gitu? Bisa banget teman-teman. Jawabannya itu bisa banget karena ini juga ada data dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat 2016 kalau 26% pekerja di bidang IT di Amerika Serikat itu tidak memiliki gelar sarjana teman-teman kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman ingin berkarir di bidang ini, terus teman-teman nggak punya background, tenang aja teman-teman, karena itu apa ya tidak menentukan gitu karir kita ke depannya, karena juga sebenarnya banyak, ini kan di Amerika Serikat ya, di US, tapi kalau di Indonesia juga banyak sih teman-teman perusahaan zaman sekarang yang sudah terbaru ya teman-teman, seperti startup juga, dia tidak mensyaratkan ada background pendidikan kayak gitu. Terus ada juga nih 49% dari 2,3 juta lowongan kerja di bidang IT tidak mensyaratkan pendidikan minimal 4 tahun perkuliahan. Nah, ini benar banget teman-teman. Karena aku juga kenal nih salah satu perusahaan atau startup, dia juga requirements-nya atau persyaratannya sih nggak ada sih ditulisin kalau dia harus misalkan S1 di IT kayak gitu, itu enggak. Selanjutnya ada nih dari Mr. Frank. Jadi ada studi kasus juga dari Mr. Frank. Ini nama asli ya teman-teman, emang orang asli. Dia itu merupakan pendiri dari perusahaan drone bernama Connexicor. Nah, dia tuh sebenarnya dia kan dulu kan ada pekerjaan nih di US Navy sebagai Angkatan Laut Amerika Serikat. Terus dia keluar dari situ, terus dia mau mendirikan sebuah perusahaan drone bernama Connexicor. Nah, di sini Frank itu sama nih kasusnya seperti teman-teman yang lain. Dia nggak punya background IT sama sekali nih, tapi dia mau mendirikan perusahaan drone. Otomatis itu kan perusahaan teknologi ya teman-teman. Kok dia berani banget sih mau mendirikan perusahaan drone gitu? Gimana dong? Emang passionnya di situ, kayak gitu. Nah, terus habis itu, Frank ini tidak mudah menyerah nih teman-teman. Dia oke, aku udah punya goalku, aku pengen mendirikan perusahaan teknologi gitu. Akhirnya Frank ini belajar secara otodidak, belajar sendiri gitu teman-teman dengan melakukan riset secara online. Terus dia juga banyak berdiskusi sama orang-orang sukses di bidang teknologi. Intinya dia tuh nggak berhenti belajar gitu. Oh oke, aku nggak punya background pendidikan nih di bidang IT, aku nggak bisa nih kuliah atau menempuh pendidikan formal. Oh ya udah, aku belajar sendiri aja. Tuh kan aku kan juga belajar walaupun nggak formal gitu. Oh dia belajar sendiri. Terus dia juga diskusi, dia tuh nggak malu gitu loh teman-teman. Dia tuh nanya gitu, gimana sih aku mau kayak gini, gimana sih kayak gitu. Nah ini juga salah satu saran buat teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman mau seperti Frank, dia kan terbukti nih karirnya bagus banget, terbukti perusahaannya tuh terkenal kan, perusahaan drone. Nah, dia tuh juga memberikan saran kalau misalkan buat teman-teman semua untuk mengikuti program magang terlebih dahulu. Nah, jadi buat teman-teman
mungkin teman-teman pengen berkarir di bidang teknologi, nggak punya background IT nih, teman-teman bisa magang, karena kalau magang tuh sebenarnya dia nggak punya persyaratan yang macam-macam gitu loh, dia nggak punya persyaratan, oh kamu harus lulus ini, kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin menambah pengalaman, saya kan pengalaman kan juga salah satu requirements buat pekerjaan tetap kayak gitu. Jadi bisa nih teman-teman untuk mengikuti magang terlebih dahulu. Oke, nah selain itu teman-teman juga bisa nih belajar secara online karena sekarang sudah banyak banget ya platform online yang menyediakan materi-materi seputar teknologi, IT, jaringan, database, AI kayak gitu. Teman-teman bisa banget mengikuti kursus online, teman-teman bisa mencari materi di online. Salah satunya kan ada Skill Academy, ada Ruang Guru, ada banyak sih teman-teman platform lainnya yang menyediakan kayak gitu. Sekarang udah di zaman teknologi, teman-teman udah modern dan dipermudah banget sih teman-teman ketika teman-teman ingin belajar banyak hal tanpa teman-teman harus mengikuti pendidikan formal kayak gitu. Kayak aku sendiri juga, aku kan ada background pendidikan gitu. Di kuliah aku menempuh pendidikan IT, tapi aku juga sering belajar online gitu. Aku belajar tentang UI, belajar tentang UX, belajar tentang produk, belajar tentang programming, itu juga aku tempuh secara online sih teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, skill yang teman-teman harus miliki untuk berkarir di bidang teknologi. Nah, jadi teman-teman diperhatikan karena ini penting banget buat teman-teman yang ingin berkarir di bidang teknologi nih. Nah, sebenarnya dibagi atas 2 skill nih, yaitu hard skill sama soft skill. Nah, hard skill ini sebenarnya lebih ke teknisnya sih, lebih ke dia technical banget. Dia tuh harus kemampuan yang benar-benar dimiliki dan bisa terukur kayak gitu. Suatu perusahaan gitu, misalkan kita sebut perusahaan A gitu, dia kan, dia tuh terjun di bidang misalkan dia tuh yang menjual, apa ya namanya ya, jasa berupa rekrutmen gitu atau lowongan kerja gitu. Jadi ada perusahaan yang dia tuh memudahkan perusahaan yang ingin mencari, karyawan dan juga memudahkan karyawan yang ingin mencari perusahaan gitu. Nah, dia kan berbasis teknologi ya teman-teman, pasti dia ada websitenya, pasti dia ada sistemnya kayak gimana. Nah, itu mereka misalkan membutuhkan misalkan Android developer kayak gitu. Nah, itu merupakan hard skill teman-teman. Jadi hard skill itu lebih ke teknikal. Kamu tuh bisa apa sih gitu? Kamu tuh bisa bahasa bahasa pemrograman apa sih kayak gitu. Misalkan aku sendiri hard skill-nya misalkan aku ada di UI UX designer, itu hard skill aku. Terus juga ada di Java gitu. Python, PHP itu hard skill aku kayak gitu. Terus kalau soft skill sendiri, sebenarnya soft skill itu kemampuan yang nggak bisa diukur sih teman-teman. Tapi penting banget nih untuk menunjang pekerjaan atau karir seseorang. Apalagi di dunia IT ini, di dunia teknologi ini sebenarnya salah satu yang paling penting itu berkolaborasi sih teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya di IT tuh nggak bisa sendiri aja. Misalkan, oh aku bisa Java nih. Oh ya udah, aku berkarir sendirian tuh nggak bisa teman-teman karena kan luas kan. Misalkan kita mau membuat suatu aplikasi atau suatu aplikasi kayak gitu. Nah itu kan dibutuhkan UI UX, dibutuhkan developer, dibutuhkan juga manajemen, dibutuhkan banyak gitu teman-teman apa stakeholder-nya gitu, apa lingkup kerjanya tuh dibutuhkan banyak orang. Nah, salah satu skill yang penting itu yaitu bisa berkolaborasi sama orang lain. Terus juga komunikasi itu juga penting karena ntar kalau misalkan aku nggak bisa komunikasi, maksudku ini aku menyampaikannya lain, orang lain dapatnya tuh lain kayak gitu. Jadi kita nggak sejalan, nggak sepemikiran. Jadi komunikasi itu penting. Terus habis itu sikap juga penting sih teman-teman karena kita berhubungan sama orang lain kan pasti bakal banyak crashnya ya teman-teman, bakal ada berantem ini, pemikirannya beda-beda, beda-beda cara perlakuan, jadi kayak sikap tuh juga penting kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal membahas nih tentang hard skill yang harus dimiliki di berbagai bidang. Contohnya salah satunya yaitu big data analyst. Nah, dia kan tugasnya itu kan untuk menafsirkan data, untuk mengolah data kayak gitu kan teman-teman. Nah, jadi dia tuh butuh banget hard skill yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu cara berpikir teman-teman, kayak
runtutan sebuah prosesnya, sebuah solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu penting banget harus algoritma. Kalau aku sendiri pas kuliah itu, hal pertama yang aku pelajarin sendiri itu algoritma sih teman-teman. Jadi ketika kita berkarir di bidang IT itu penting banget algoritma kita harus jalan, apalagi dalam mempelajari suatu bahasa pemrograman. Contohnya misalkan aku kan belajar Java nih. Nah, aku harus kuat nih algoritmanya. Oh, aku kalau misalkan kayak gini, dia bakal kayak gini, kayak gini, gitu. Kayak semuanya tuh harus bisa apa ya, bisa rasional dan bisa jelas gitu. Oh, dia tuh emang pengen kayak gini, hasilnya tuh kayak gini, apa yang bisa aku lakuin tuh kayak gini, kayak gitu. Terus habis itu teman-teman juga harus bisa analitik, karena kan teman-teman kan pengen jadi big data analisis kan, otomatis teman-teman harus bisa menganalisis gitu, misalkan dari data ini, kenapa data kayak gini sih, ini bakal menghasilkan apa gitu, terus aku menafsirkan data itu kayak gimana, kayak gitu. Terus ada juga data mining, jadi data mining itu gimana cara ngolah datanya gitu, manipulasi datanya, ngeprogram datanya tersebut kayak gitu. Terus ada juga database design and management, jadi dia tuh mendesain database-nya, kan database itu kan tempat penyimpanan data kayak gitu. Nah, harus bisa juga nih teman-teman, data itu disimpan di mana ya? Data kan ada banyak macam ya kan, kategorinya segala macam. Nah, kita harus bisa manage juga nih datanya tuh kayak gimana, disimpan di mana kayak gitu. Terus karena teman-teman ingin berkarir di bidang analisis juga, teman-teman juga harus bisa meriset nih secara kuantitatif atau bisa dihitung, bisa diukur, dan secara kualitatif atau secara tidak bisa diukur kayak gitu. Terus selanjutnya juga analisis statistik. Kata teman-teman mau di bidang data juga teman-teman harus kuat nih statistikanya kayak gitu. Selanjutnya ada coding and programming. Nah ini di bidang coding teman-teman. Jadi kemampuan untuk mengoding dan memahami bahasa pemrograman. Jadi penting banget teman-teman untuk menguasai hard skill di bidang coding ya, tentunya teman-teman harus bisa ngoding nih. Terus teman-teman juga harus bisa desain, karena kan ketika kita ngoding kan berarti kan kita membuat suatu aplikasi atau produk kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa desain, kan ini hubungannya itu sama user teman-teman, sama pengguna. Jadi kita aplikasi mungkin kayak wah ketika user melihat user tuh mau lanjut terus kayak gitu, jadi penting banget teman-teman bisa desain gitu. Terus debugging, teman-teman juga harus bisa menemukan error dan mengatasi error tersebut gitu. Ketika kita berkarir di bidang coding atau programming ini, error ya, kayak aku juga dulu pas kuliah tuh sering banget nemuin error, kayak aduh ketika ngerti ini kok error sih, oh ternyata cuma kurang titik koma doang atau kurang kata atau typo. Itu penting banget sih teman-teman di bidang programming kayak gitu. Terus hardware, software, networking, mungkin buat teman-teman yang mau berkarya di bidang jaringan atau OS nih, teman-teman suka nih ngotak-ngatik OS gitu, ada Linux, ada Windows kayak gitu. Itu juga bisa teman-teman dalam lagi skill language ini penting banget teman-teman, karena ketika kita ngoding kan ada banyak bahasa pemrograman ya teman-teman. Jadi ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, Python, C++, C Sharp kayak gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya yang aku kuasai itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada Python juga. Kalau sih aku sekedar pernah sih, tapi enggak begitu mendalami sih. Terus ada juga Java, ada juga PHP. Itu luas banget sih kalau teman-teman mau belajar tentang bahasa pemrograman kayak gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kan tadi aku juga sempat membahas sedikit ya tentang karir di bidang manajemen. Jadi di teknologi sendiri juga ada nih namanya project management. Jadi dia tuh sebenarnya lebih ke memimpin suatu tim sih. Jadi memimpin suatu project kayak gitu. Jadi dia itu yang tugasnya buat planning, terus habis itu dia juga tugasnya buat follow up timnya kayak gitu untuk mengolah suatu project. Nah, tapi di bidang project management ini juga ada nih beberapa hard skill yang harus kita kuasai, yaitu
ada Agile atau Scrum. Nah, mungkin buat teman-teman agak asing ya mendengar bahasa tersebut. Nah, Agile atau Scrum ini merupakan salah satu metode development yang dilakukan oleh project management nih. Jadi, misalkan kita mau membangun suatu project gitu. Misalkan aku mau mengeluarkan suatu fitur, misalkan fitur Q&A kayak gitu. Nah, gimana sih caranya gitu? Itu kan pasti harus dirancang kan, harus ada metodenya gitu loh. Ini kayak gimana, habis ini apa gitu. Misalkan tahap pertama aku mau definisi dulu nih requirements-nya apa aja. Atau ada juga yang, pertama aku mau kayak wawancara user dulu, wawancara pengguna, pokoknya ngumpulin semua datanya tuh di pertama. Terus setelahnya itu aku bakal dari data tersebut berarti aku udah bisa menyimpulkan sesuatu, aku mau membentuk ini gitu, solusinya ini. Terus setelah itu didefinisi lagi, requirements-nya apa aja, sampai ntar bakal ke produk hasil kayak gitu. Nah, itu ada berbagai macam metodenya, ada Agile, ada Scrum, kayak gitu. Terus habis itu, ada juga benchmarking. Jadi dia tuh, ketika teman-teman ingin membuat suatu project atau produk, teman-teman juga harus bisa mengidentifikasi teman-teman tuh ngebuat apa sih gitu. Ini tuh apa sih, fitur Q&A itu apa sih, bisa ngapain aja sih, kayak gitu. Terus juga bisa membandingkan juga nih ke kompetitor gitu. Misalkan aku mau membuat aplikasi Q&A, ada nggak sih kompetitor lain yang ngebuat solusi yang sama juga. Nah, itu namanya benchmarking. Terus ada juga project planning. Kan kita sebagai project manager, kita tuh harus bisa nge-planning juga nih. Ini mau berapa lama ya, setelah ini mau ngapain aja ya, tahapannya apa aja ya, kayak gitu. Terus ada quality assurance-nya juga. Ya, teman-teman juga harus bisa tahu nih, bisa mengontrol kualitinya tuh udah bagus belum sih, udah layak belum sih, kayak gitu. Oke, selanjutnya, jadi ada beberapa bidang di mana jadi ada beberapa technical skill atau hard skill yang lagi banyak dibutuhin banget nih teman-teman. Salah satu contohnya ada AI, yaitu kecerdasan buatan ya teman-teman, artificial intelligence. Itu sekarang banyak banget perusahaan yang sudah melek teknologi nih, sudah menggunakan AI. Mungkin salah satu contohnya ada perusahaan Notflux, mungkin teman-teman tahu itu dia sangat bergerak di bidang AI sih. Terus ada juga Grab sama Gojek juga sekarang udah memakai AI, udah canggih banget sih AI-nya. Kalau misalkan teman-teman tahu bot, ketika teman-teman pesan makanan atau pesan kendaraan, itu kan langsung muncul kayak bot gitu kan. Itu juga salah satu contoh AI sih teman-teman gitu. Terus ada machine learning. Machine learning juga salah satu fokus dari AI juga sih teman-teman. Dia juga di bidang kecerdasan buatan. Dia itu contohnya deteksi wajah itu merupakan machine learning kayak gitu. Deteksi sidik jari itu juga machine learning. Terus ada juga nih di bidang jaringan, di bidang cyber security. Kayak dia lebih ke keamanan informasi. Nah, teman-teman kan juga tahu kan di bidang teknologi pasti kita berhubungan sama data nih. Nah, data itu krusial banget sih teman-teman. Jadi keamanannya juga penting banget untuk diperhatikan. Nah, tapi juga sebetulnya bidang karir jaringan atau security di Indonesia tuh masih jarang banget nih teman-teman. Jadi dia juga termasuk salah satu lowongan kerja yang paling dibutuhkan nih. Soalnya kan buat di Indonesia sendiri juga jarang kan yang berkecimpung di dunia teknologi, di dunia keamanan informasi kayak gitu. Terus ada juga virtual reality atau AR nih. Jadi dia contohnya, tahu nggak sih teman-teman alat AR gitu yang kita bisa ketika kita pakai alat tersebut, kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya bukan di lingkungan kita nih. Itu salah satu contoh dari AR juga. Terus ada Internet of Things. Nah, ini juga dia salah satu bentuk kecerdasan buatan juga, tapi dalam bentuk fisik gitu. Contohnya tuh kayak misalkan teman-teman kalau misalkan tahu ada suatu remote, jadi ada rumah, terus yang bisa dikontrol jarak jauh gitu. Misalkan, aku bisa kontrol nih dari aplikasi, aku mau matiin AC gitu, aku mau matiin TV, aku mau matiin lampu, aku mau buka gerbang, itu bisa diatur dari suatu aplikasi kayak gitu. Nah, ini namanya Internet of Things, IoT kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal membahas nih tentang soft skill yang harus kita miliki di bidang teknologi. Yang pertama, problem solving. Ini penting banget sih, teman-teman.
Karena kan kita menciptakan teknologi ya. Kita kan menciptakan teknologi kan nggak bisa kayak, oh aku mau ciptain teknologi, aku mau menciptakan teknologi, misalkan aku mau menciptakan teknologi untuk masak gitu. Loh, apa gitu? Emang teknologi apa di bidang masa emangnya dibutuhkan ya? Teman-teman juga harus tahu ketika teknologi tersebut dibutuhkan atau enggak gitu. Bisa menjawab nggak sih permasalahan dari pengguna? Ini penting banget nih teman-teman. Apalagi ketika kita sudah di perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut kita ingin mengembangkan perusahaan tersebut gitu. Tapi kita nggak tahu nih emangnya ada masalah apa sih? Jangan-jangan malah perusahaan tersebut udah oke-oke aja, malah nggak ada masalah apa-apa. Ya penting banget teman-teman punya problem solving. Jadi ketika ada masalah, misalkan dari perusahaan tersebut, kok banyak banget sih komplain dari user gitu. Oh ternyata masalahnya kayak gini nih, dan kita bisa menjawab solusinya tuh dengan menciptakan teknologi kayak gitu. Nah, selanjutnya kayak tadi aku sudah bahas ya, communication and collaboration. Nah, jadi karena kita bekerja dalam tim ya teman-teman, kan kita nggak bisa hidup sendiri kan di teknologi ini. Kan nggak mungkin kita yang ngerancang, kita yang ngetuai, kita yang buat desainnya, kita yang buat programnya, kita yang masarin, kita yang yang kalau misalkan ada error kita yang perbaikin. Nah, itu nggak bisa sih kita bekerja sendiri, pasti butuh tim ya teman-teman. Nah, ketika kita bekerja dalam tim, pasti kita perlu banget nih bekerja sama dengan orang lain. Maka dari itu, komunikasi penting juga dan kolaborasi juga penting banget. Kita harus bisa nih, gimana sih caranya biar kita tuh nggak ada, nggak ada perselisihan sama rekan kerja, kayak gitu. So, itu kan faktor penting banget ya. Terus habis itu, gimana sih komunikasi yang baik biar, oh, sebenarnya aku nggak setuju nih sama sarannya dia, tapi aku takut dia sakit hati. Gimana sih cara menuangkan ketidaksukaan aku ke perbedaan pendapat aku di dalam kata-kata yang tidak menyinggung. Nah, itu penting banget soft skill-nya. Dan ketika teman-teman punya soft skill komunikasi dan collaboration ini, teman-teman bakal bisa sih beradaptasi dimanapun kayak gitu. Jadi ini penting banget. Terus, nah ini juga penting banget teman-teman, creative and critical thinking. Ini ketika teman-teman ingin membangun atau membuat suatu teknologi, teman-teman penting banget nih untuk berpikir secara kreatif. Karena kita kan tujuannya kita menciptakan teknologi kan untuk problem solving ya teman-teman, untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Misalkan ada masalah tentang misalkan di desa nih, di desa penjualannya susah karena orang-orang tuh masih berjualan secara berkeliling aja kayak gitu. Nah, gimana sih kita berpikir solusinya gitu secara kreatif dan secara kritikal gitu. Nah, ini penting banget ketika kita bisa berpikir kreatif, kita tuh bisa gitu. Misalkan kayak Ruang Guru sendiri ini kan dulu kan nggak ada kan kayak platform pendidikan online gitu. Dulu buat itu nggak ada kayak, oh pendidikan itu harusnya tuh cuma ketemu guru di sekolah, tatap muka, udah dia pulang kayak gitu. Tapi ketika ada orang yang berpikir lebih kayak, aku nggak cukup nih cuma belajar di secara sekolah aja kayak gitu. Butuh banget aku lebih dari itu gitu. Tapi kalau misalkan aku belajar sendiri, aku nggak ngerti. Kalau misalkan aku ikut les, waktuku dikit. Kayak gimana ya solusinya? Oh, dia berpikir kreatif nih. Gimana sih cara manfaatin teknologi? Akhirnya dibangunlah aplikasi Ruang Guru kayak gitu misalkan ya. Terus saya juga berpikir kritis. Nah, teman-teman juga harus bisa nih berpikir solusi tersebut tepat nggak sih? Misalkan teman-teman ingin memasarkan produk teman-teman gitu. Tapi sebenarnya teman-teman itu pasarnya itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak tuh jarang banget ngegunain teknologi kayak gitu. Apakah dengan hadirnya sebuah aplikasi yang bisa menjual misalkan daster ya, menjual daster itu akan benar-benar menyelesaikan permasalahan tersebut? Kan nggak juga gitu. Kalau misalkan teman-teman buat sebuah teknologi ternyata nggak dibutuhkan, itu kan sayang banget juga. Jadi teman-teman juga harus bisa berpikir secara kritis kayak gitu. Nah, selanjutnya empati teman-teman harus punya empati. Contohnya misalkan kita contoh aplikasi Gojek ya. Nah, aplikasi Gojek itu kan sebenarnya terlahir dari empati gitu loh, kayak aduh aku nggak bisa nih pergi kemana-mana gitu, susah
nggak punya kendaraan, tapi aku harus keliling sana keliling sini kayak gitu. Terus akhirnya adanya inovasi Gojek itu kan berasal dari empati, atau misalkan aduh aku pengen banget bisa pesan makanan tapi nggak semua tempat bisa dipesan makanannya, kayak jauh, susah, kayak gitu. Nah, itu kan berasal dari empati kan. Jadi, kita tuh sebagai orang yang berkarir di bidang teknologi tuh harus bisa memahami apa yang user rasakan gitu, agar teknologi yang kita ciptakan tuh bisa tepat dan berguna gitu. Jadi, kita harus memahami, oh, user kesusahan nih dalam belajar, kayak gimana ya, aku harus menciptakan apa ya? Oh, aku mau menciptakan aplikasi di mana user bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan bisa menyelesaikan permasalahan user tersebut. Nah, itu sih penting buat kita punya empati. Jadi, seperti itu. Nah, yang kelima itu time management. Nah, ketika kita sudah berkarir di perusahaan, misalkan di startup, time management tuh penting banget, teman-teman, karena kita harus bisa nih mengatur waktu agar pekerjaan kita tuh bisa lebih efisien, apalagi deadline-nya ketat ya ketika kita berkarir di bidang teknologi ini tuh dia tuh sangat cepat gitu, sangat cepat alurnya. Habis ini kayak gitu. Itu teman-teman penting banget sih harus punya time management. Jadi teman-teman juga bisa beradaptasi, atasan teman-teman juga bisa mempercayakan pekerjaan tersebut ke teman-teman kayak gitu. Jadi penting banget time management. Nah, ini juga tadi ada yang bertanya ya, persiapan memulai karir di bidang teknologi. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, yang pertama, kita harus cari tahu nih apa yang kita sukai. Teman-teman kan juga tahu ya kalau misalkan di teknologi itu luas banget, itu mau di mana gitu. Mungkin di jaringan kah? Mungkin teman-teman suka AI yang kecerdasan buatan, teman-teman mau berkarya di bidang itu. Atau teman-teman mau desain, kayak gitu. Bisa banget nih teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu juga nih, teman-teman tuh sukanya di bidang apa sih gitu. Dari kesukaan teman-teman, teknologi yang sesuai itu jadi apa sih, kayak gitu. Nah, itu penting juga ya teman-teman untuk cari tahu apa yang teman-teman sukai. Nah, selanjutnya dari yang hobi teman-teman tersebut, teman-teman harus menyesuaikan nih skill yang teman-teman miliki. Contoh kasusnya aku, misalkan aku aku orangnya tuh suka bergaul sama orang lain gitu. Aku suka bekerja sama orang lain, aku suka komunikasi, aku suka aku suka mengatur, aku suka memimpin kayak gitu. Terus aku menyesuaikan nih, aku suka teknologi juga, gimana ya cara gabungin banyak hal itu. Oh oke, berarti pekerjaan yang sesuai sama aku itu project management kayak gitu. Atau misalkan teman-teman nih, aduh aku suka banget desain, aku juga suka ketemu sama orang, aku suka berempati sama orang. Oh berarti teman-teman cocoknya di UI UX kayak gitu. Nah selanjutnya, ini kan ada banyak juga ya pekerjaannya kayak web developer kayak gitu. Ada skill yang relevan dengan pekerjaan teman-teman nih. Misalkan teman-teman mau bekerja di bidang web developer. Nah, teman-teman berarti harus menguasai HTML, CSS, Java, JavaScript, C++, segala macam kayak gitu. Karena teman-teman kan mau membangun suatu sistem, berarti teman-teman juga harus mengerti atau menguasai nih bahasa yang harus digunakan kayak gitu. Terus ada juga data engineer atau data scientist atau data analis. Nah, skill-nya itu yang penting itu ada programming, statistika, machine learning, data visualization, ada data wrangling kayak gitu. Terus software developer sendiri, teman-teman harus ngerti nih tentang containers, ada cloud platform, ada data structure, ada database SQL kayak gitu. Nah, selanjutnya persiapan yang ketiga juga teman-teman bisa nih mengambil kursus atau sertifikasi. Sebenarnya ini nggak wajib ya teman-teman, tapi ketika teman-teman sebenarnya kan karir di bidang teknologi ini luas banget dan saingan kita tuh banyak banget loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin bersaing dengan orang lain, teman-teman juga harus nih punya poin plus dibandingkan kandidat lainnya, salah satunya dengan mengambil kursus atau sertifikasi. Sebenarnya di bidang teknologi ini penting banget teman-teman untuk ada sertifikat atau sertifikasi biar orang tuh juga bisa menilai teman-teman, menilai keahlian teman-teman, apalagi jika teman-teman tidak punya background pendidikan formal ya. Jadi teman-teman bisa banget mengambil kursus atau sertifikasi. Sekarang kan sudah banyak ya yang menyediakan sumber-sumber dan resource-nya kayak gitu. Nah, kenapa sih harus sertifikasi gitu?
Nah, sebenarnya sertifikasi itu di bidang teknologi itu sekali lagi penting banget teman-teman. Kayak bisa kita masukin ke CV dan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan banget nih di bidang teknologi. Jadi penting banget teman-teman untuk mempunyai sebuah sertifikasi. Contohnya juga kayak ada perusahaan Apple, perusahaan Google itu tuh sebenarnya mereka tuh lebih mementingkan sertifikasi dibandingkan background pendidikan kuliah. Saya kan kalau misalkan pendidikan kuliah kan oh ya udah ikut aja gitu. Oh ya udah kuliah aja, tapi kan oh sertifikasi itu benar ada ujiannya, ada pelatihannya, ada step-step yang harus dilakukan gitu. Jadi kayaknya perusahaan tuh lebih mempercayai sertifikasi gitu daripada background pendidikan kuliah. Nah, contoh sertifikasinya ada banyak. Mungkin nggak bakal aku jelasin satu-satu karena keterbatasan waktu juga. Mungkin bisa teman-teman screenshot atau dicatat kayak gitu. Ini ada banyak banget sertifikasinya yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Bisa teman-teman searching, bisa teman-teman cari gitu. Oke, selanjutnya ya. Jadi ada persiapan keempat nih, yaitu menyiapkan CV dan portofolio. Nah, untuk di bidang teknologi sendiri, skill itu penting banget nih teman-teman. Jadi perusahaan itu bakal mempertimbangkan atau menilai teman-teman tuh dari skill apa aja sih yang kita punya gitu. Misalkan Melia mendaftar sebagai product analis kayak gitu. Lah, emang dia punya skill apa sih gitu. Pas dilihat, oh skillnya itu di bidang UI UX gitu, atau di bidang dia ngerti nih tentang programming gitu, berarti dia bisa nih ngerti tentang teknologi apa aja, tekniknya apa aja, terus dia juga banyak mengikuti organisasi atau pengalaman-pengalaman di kampus, berarti dia orangnya itu bisa nih bekerja sama dengan orang lain kayak gitu. Terus habis itu plus sertifikasi juga, misalkan aku punya sertifikasi di bidang Java programming. Nah, itu juga bisa banget dimasukin salah satu poin plus juga. Terus pengalaman kerja gitu. Misalkan Melia pernah kerja di Gojek, misalkan, atau teman-teman kalau aku nggak pernah kerja di Gojek kayak gitu. Ntar, wah berarti dia udah ada pengalaman kerja nih. Oh, selama berapa tahun? Oh, setahun. Wah, berarti dia punya poin plus gitu. Oh, dia udah ada pengalaman kerja, berarti dia kemungkinan besar juga bisa nih bekerja di sini kayak gitu. Atau juga teman-teman juga bisa banget nyiapin portofolio. Portofolio itu penting banget apalagi di bidang UI UX. Apalagi kan UI kan tentang desain. Nah, kita tuh bisa membuktikan skill desain kita itu yaitu melalui portofolio yang berisi project atau pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, yang kelima nih, yang paling penting. Oke, teman-teman udah siapin skill, udah siapin semuanya, udah siapin CV. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk mencari lowongan kerja, kayak gitu. Bisa sih teman-teman mencari kerja secara online, tipe pekerjaannya juga ada banyak, ada full time, ada part time, atau intern, atau magang. Mungkin buat teman-teman yang masih yang bisa banget buat magang terlebih dahulu, kayak gitu. Terus habis itu, pastikan juga nih teman-teman pekerjaan yang teman-teman lamar sesuai dengan skill yang teman-teman miliki. Jangan sampai tidak sama gitu. Misalkan aku tahu nih, aku suka sama UI UX gitu, tapi aku melamarnya malah sebagai information security gitu kan, nggak nyambung gitu, dan skillnya juga nggak berguna gitu karena skill yang mereka cari beda dengan skill teman-teman. Terus habis itu perhatikan juga job description, karena job description tiap kantor tuh beda-beda sih teman-teman. Kayak produk di perusahaan ini sama produk di perusahaan ini tuh job desk-nya beda jauh, jadi teman-teman juga harus memperhatikan job description-nya. Terus lokasi kantor, kalau bisa tuh satu wilayah, atau kalau teman-teman siap buat pindah juga boleh, sama salary yang ditawarkan gitu, gaji yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada tips interview nih teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman berkarya di bidang teknologi kan teman-teman akan menghadapi yang namanya interview gitu. Nah, salah satu pertanyaannya ada pertanyaan tentang diri sendiri. Jadi ketika teman-teman menghadapi pertanyaan tentang diri sendiri, teman-teman harus lebih menegaskan atau memperbanyak di soft skill atau hard skill yang teman-teman miliki kayak gitu. Karena kan kalau di bidang teknologi yang penting itu lebih ke skill ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ditanyain kayak coba jelaskan tentang dirimu sendiri gitu. Teman-teman harus bisa nih menjelaskan poin plus teman-teman gitu. Di sini juga bisa teman-teman menunjukkan sertifikasi yang teman-teman miliki.
Nah, selanjutnya ketika teman-teman ditanya tentang perusahaan atau pekerjaan yang dilamar gitu, teman-teman yang pertama harus menjelaskan alasan kenapa teman-teman ingin bekerja di perusahaan tersebut gitu. Caranya teman-teman juga harus sih observasi perusahaan tersebut dulu sebelum teman-teman melakukan interview atau wawancara. Jadi teman-teman lebih tahu juga gitu tentang perusahaan tersebut. Terus teman-teman juga harus menceritakan pengalaman sebelumnya. Nah, pengalaman ini lumayan penting loh teman-teman di bidang teknologi. Jadi ketika teman-teman punya pengalaman itu poin plus teman-teman kayak gitu. Terus juga boleh banget teman-teman untuk memperlihatkan portofolio teman-teman. Jadi portofolio kan juga merupakan faktor penting. Kayak bisa diperlihatkan, oh aku udah nyelesain ini loh, aku kayak gini, aku kayak gini, aku kayak gini. Nah, itu juga penting banget. Nah, yang selanjutnya teman-teman bakal nih ditanyakan pertanyaan yang spesifik di bidang teknologi. Misalkan kayak sertifikasi apa sih yang kamu miliki gitu. Kamu bakal ngelakuin apa sih biar skill kamu tuh selalu update gitu. Terus ada juga nih pertanyaan studi kasus kayak misalkan aku nggak ngerti apa-apa gitu. Kamu bisa nggak sih ngejelasin um, apa namanya produk yang mau kamu buat tapi yang aku ngerti gitu kayak gitu. Itu juga bisa ada studi kasus teman-teman ketika interview. Terus habis itu ditanya nih apa bahasa pemrograman yang paling nyaman kamu gunakan. Ini untuk lama di bidang programming sih, jadi bisa teman-teman jelaskan kayak gitu. Oke, udah selesai materi kita pada siang hari ini. Mungkin bakal langsung ke sesi Q&A ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke Q&A-nya, mungkin aku mau ngejelasin dulu, karena waktunya sekitar 14 menit lagi, mungkin Kamelia nggak bisa ngejawab semua pertanyaannya, teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, mohon maaf, mungkin kita nanti bakal ada sharing lagi di lain waktu, mungkin kalau ketemu sama Kamelia atau gimana, mungkin teman-teman bisa nanya-nanya lagi gitu. Tapi untuk sesi kali ini, mungkin kita hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan aja, karena mungkin saya lihat di sini antusias teman-teman ini banyak banget nih untuk bertanya ke Kamelia, tapi ya itu balik lagi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin kita cuma bisa jawab beberapa pertanyaan aja. Oke, silahkan Kamelia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya pilihkan. Oke, jadi aku bakal jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin yang pertama dari Datuk Muhammad Khalifah Alif. Ini Mas Datuk bertanya nih, kalau mau jadi seorang programmer, kira-kira harus fokus kuliah atau langsung saja? Oke, jadi buat menjawab pertanyaan dari Mas Datuk sendiri, sebenarnya kalau teman-teman ingin menjadi seorang programmer, teman-teman kalau apa teman-teman nggak bisa sih secara langsung nih kan pertanyaannya harus fokus kuliah atau langsung saja gitu. Nggak bisa sih teman-teman langsung karena ketika teman-teman ingin menjadi seorang programmer, teman-teman tuh harus menguasai bidang tersebut gitu. Sebenarnya menguasainya tuh nggak harus kuliah, bisa juga teman-teman secara otodidak seperti yang tadi kan Mr. Frank sendiri kan secara otodidak dan juga sebenarnya banyak banget loh teman-teman programmer yang dia tuh tidak menempuh kuliah terlebih dahulu tapi secara otodidak karena sekarang sumber atau resource-nya tuh di internet udah banyak banget teman-teman bisa bisa mengikuti kelas pelatihan di banyak tempat dan juga yang menyediakannya tuh udah banyak banget, jadi teman-teman nggak harus kuliah secara formal gitu, tapi teman-teman nggak bisa nih langsung terjun aja kayak oh aku mau jadi programmer gitu, oh aku langsung lamar kerja gitu. Nggak bisa teman-teman, karena emangnya misalkan nih aku tanya nih ke teman-teman yang belum pernah coding sama sekali. Misalkan ada aku punya teman yang mungkin dia kuliahnya di bidang psikologi gitu. Terus dia punya passion nih, dia pengen jadi programmer gitu. Oke, aku langsung jadi programmer, aku nggak mau belajar dulu. Oh, nggak bisa teman-teman, karena kompleks banget. Ketika teman-teman mau jadi programmer, teman-teman harus belajar tentang bahasa pemrogramannya, teman-teman harus bisa harus bisa merancangnya, harus bisa ngoding, harus bisa membuat aplikasinya, sampai malah lebih kompleks lagi, aplikasinya bisa berjalan di user kayak gitu. Ada juga kita ngebuat aplikasi, oh ketika kita coba, ketika kita ngoding bisa, ketika kita tes 10 user aja, oh langsung ngedown nih aplikasinya. Nah itu sebenarnya kompleks banget teman-teman untuk jadi programmer. Jadi kalau misalkan Mas Dato ini bertanya, bisa nggak sih langsung terjun aja? Oh nggak bisa ya Kak, harus menguasai terlebih dahulu gitu. Walaupun nggak expert, tapi harus setidaknya ada basic, ada dasarnya gitu sebelum teman-teman
berkarir secara profesional. Seperti itu ya, Kak Datuk, semoga menjawab. Terus habis itu ada pertanyaan dari Mariam Fatima Somu. Halo kakak, saya ingin bertanya jika kita ingin berkarir di bidang IT, yang paling bagus apa ya dari bidang programming, database analis, web, atau Android? Oke, halo Mariam, aku mau menjawab. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman bertanya lagi nih ke aku, yang paling bagus apa ya? Aduh, aku juga susah sih menjawabnya teman-teman sebenarnya, karena itu semua kembali lagi ke passion teman-teman semua. Misalkan dari aku sendiri nih, aku kan kuliah di IT, di teknologi teknik informatika kayak gitu. Nah, sebenarnya teknik informatika kan lebih ke ngoding ya, kayak lebih ke bahasa pemrograman, lebih ke ngoding kayak gitu. Tapi sebenarnya passion aku sendiri tuh lebih ke manajemen gitu, lebih ke apa namanya? Lebih ke memimpin kayak gitu, lebih kayak pengen ngatur, pengen lebih ke apa sih? Lebih kayak manusia gitu loh, pengen ketemu sama orang ini, pengen ketemu sama orang ini, pengen lebih ke ngaturnya, planningnya kayak gitu. Kalau buat skill sendiri ada di bidang programming, tapi sebenarnya pas aku jalanin, kayaknya kok kurang suka kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke skill dan passion teman-teman semua gitu. Kalau misalkan Mariam sendiri tertarik di bidang programming gitu, kayak pas ngoding kok seru ya gitu. Kok aku bisa kayak gini, seru banget gitu. Pengen jadi programmer aku kayak gitu. Nah, itu tergantung teman-teman. Jadi buat menjawab pertanyaan ini, sebenarnya aku kembalikan lagi nih ke teman-teman. Teman-teman tuh minatnya tuh di mana sih gitu. Teman-teman hobinya apa sih? Nah, ketika teman-teman udah punya hobi, teman-teman bisa mengaitkan ke skill teman-teman. Oh, aku bisa desain nih gitu. Oh, aku ngerti banget nih tentang perancang pengguna gitu. Aku ngerti banget nih tentang flow suatu aplikasi. Oke deh, aku mau berkarir di bidang UI UX kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Dari Fathan Basori, apa dasar ilmu yang wajib dipelajari jika ingin menjadi data scientist? Oke, sebenarnya aku juga ada background nih teman-teman di bidang data, khususnya di kecerdasan buatan juga teman-teman. Jadi aku emang ada ketika aku kuliah, keminatan aku di kecerdasan buatan kayak gitu. Jadi dasar ilmu apa aja sih yang harus kita pelajari ketika menjadi data scientist? Pertama, di bidang analisis sih teman-teman. Jadi ketika teman-teman terjun di bidang kecerdasan buatan, analisis itu penting banget. Jadi harus bisa nih ngerti tentang manajemen data juga. Ketika teman-teman punya data ini tuh bisa diapain sih kayak gitu. Terus teman-teman juga harus mempelajari tentang teknologi terbaru gitu. Apalagi kan kecerdasan buatan kan luas kan. Ada deteksi, ada sistem rekomendasi, ada pemerolehan informasi, ada juga apa namanya sistem tanya jawab juga ada kayak gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau jadi data scientist, yang pertama teman-teman harus bisa tahu cara mengolah data kayak gitu. Terus yang kedua teman-teman harus bisa mengerti tentang metode yang harus digunakan. Terus ketiga, penting banget analisis dan statistiknya. Terus habis itu, yang keempat, teman-teman juga harus bisa ngoding sih kalau jadi data scientist. Kayak harus bisa setidaknya menguasai sedikit skill tentang coding kayak gitu. Karena kan apa namanya harus mengolah data juga kan kayak gitu. Itu sih yang bisa aku jawab. Semoga menjawab ya Mas Fathan. Mungkin aku bakal menjawab sekitar 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Batrul nih. Halo Kamelia, mau tanya Kak, biasanya dalam sebuah proyek dalam PHP atau HTML
dibutuhkan menggunakan JavaScript untuk melakukan fungsinya. Apakah hanya JavaScript? Python script ada nggak, Kak? Waduh, oke. Siap. Jadi, jawaban pertama Python script nggak ada ya, Mas Badrul. Jadi, Python itu merupakan suatu bahasa pemrograman sendiri, kayak gitu. Nah, JavaScript juga merupakan salah satu bahasa pemrograman sendiri, kayak gitu. Jadi, Python sama JavaScript nggak bisa dicampur sih, tapi sebenarnya beda-beda sih. Misalkan kalau misalkan Mas Badrul bertanya tentang JavaScript, PHP, HTML, berarti ini tentang di web development ya teman-teman. Nah, buat web sendiri itu HTML sama CSS itu penting. Sebenarnya HTML sama CSS itu juga nggak bisa dibilang bahasa pemrograman juga sih, karena dia kan cuma apa ya, cuma kayak menampilkan gitu. HTML itu cuma buat bikin tampilannya, CSS itu desainnya kayak gitu. Nah, PHP itu merupakan bahasa pemrogramannya teman-teman. PHP itu biasa sih di back end-nya, jadi dia yang mengatur datanya, mengatur flow-nya, abis ini ngapain kayak gitu. Nah, JavaScript itu juga apa namanya? Dia juga salah satu bahasa pemrograman di front end. Jadi dia juga salah satu bahasa di mana kita mau menampilkan ke pengguna. Kayak misalkan contoh JavaScript ya. Jadi suatu web nih. Teman-teman pernah nggak sih ada pop-up kayak gitu? Kayak ada pop-up misalkan apa ya, maukah Anda menerima notifikasi ini kayak gitu. Itu kan bisa ada pop-up kan. Nah, itu tuh salah satu contoh dari JavaScript kayak gitu. Jadi dia bisa pop-up kayak gitu segala macam. Nah, buat menggabungkan JavaScript sama PHP juga bisa banget kayak JavaScript. Berarti buat front end-nya, PHP itu buat back end-nya. Tapi kalau buat nyatuin kayak gitu susah sih. Maksudnya kayak Python sama JavaScript itu susah kayak gitu. Jadi kayaknya biasanya sih buat development-nya sendiri tuh satu bahasa aja. Misalkan back end-nya di PHP, front end-nya di JavaScript kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Mas Badrul. Apa lagi ya? Oke, ada nih yang bertanya, tapi anonimus ya. Aduh, sayang banget nih, nggak bisa aku sebutin namanya. Jadi, Mas atau Mbak Anonim ini bertanya, Kak, tolong jelaskan dong apa yang dimaksud dengan coding. Oke. Jadi coding itu kan berarti dari kata kode ya. Dari kata kode, terus ditambahkan verb ing, berarti dia melakukan kode gitu. Jadi kalau secara harafiah sendiri melakukan kode gitu. Tapi sebenarnya coding itu apa ya? Pemrograman gitu. Jadi kita tuh apa namanya? Kita merancang suatu program atau produk sendiri. Misalkan aku mau coding Java gitu. Terus aku mau coding apa sih? Misalkan aku mau coding penjumlahan perkalian di Java. Jadi aku mau membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan pemrograman. Nah, itu disebutnya coding gitu. Jadi aku mau membuat suatu aplikasi kalkulator sederhana dengan pemrograman dan bahasa Java kayak gitu. Jadi di situ aku melakukan aktivitas coding. Jadi kayak aku apa namanya? Aku membuat implementasinya, aku bikin bahasanya, aku mengetik kayak misalkan sistem printout line gitu. Penjumlahan ini dan itu gitu. Nah, itu maksudnya coding gitu. Jadi coding itu kalau bisa aku simpulkan ya kamu membuat apa ya? Kamu membuat sesuatu dengan pemrograman gitu. Jadi coding itu luas sih, bisa apa aja. Kayak gitu sih yang bisa aku jelaskan. Mungkin pertanyaan dari Mbak atau Mas Anonim ini menutup sesi tanya jawab pada sore hari ini karena apa namanya banyak banget juga ya pertanyaan yang masuk. Mohon maaf juga belum bisa dijawab semua, tapi mudah-mudahan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab sudah cukup mewakili ya. Terus buat menutup sesi tanya jawab ini sebelum aku kembalikan lagi ke moderator, mungkin aku pengen sampaikan aja semangat buat teman-teman semua yang sekarang sedang mau berkarya di bidang teknologi. Buat teman-teman semua yang mungkin sudah ada background nih atau sudah
sudah ada latar belakang, sudah mengerti tentang dunia teknologi ataupun yang masih belum, teman-teman jangan berhenti menyerah. Teman-teman jangan berhenti berusaha, jangan menyerah. Teman-teman harus terus upgrade skill teman-teman karena bidang teknologi dibutuhin banget sih, dan prospek kerjanya tuh luas banget. Teman-teman bisa jadi apa aja. Teman-teman mau jadi product management bisa, teman-teman mau jadi UI UX juga bisa. Jadi luas banget buat teman-teman bisa lebih dieksplor lagi nih, karena teknologi tuh lagi dibutuhkan banget sekarang, apalagi sekarang lagi masa pandemi kayak gini. Terus habis itu semakin banyak gitu masalah-masalah yang timbul. Teman-teman juga harus bisa nih melek dan peka gitu terhadap masalah yang sedang dialami akhir-akhir ini kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman, pesan dari aku, teman-teman harus bisa gali lagi teman-teman sukanya di apa, skill teman-teman di mana, lalu teman-teman langsung implementasikan. Oh, teman-teman mau belajar ini nih, oke, langsung dari sekarang belajarin, karena teman-teman bakal bersaing sama banyak banget nih kandidat lainnya. Jadi teman-teman juga harus punya poin plus yang teman-teman mau tonjolkan gitu. Teman-teman mau bersaing dibandingkan para kandidat yang lain. Udah sih itu aja dari aku. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Kak Rizky. Wah, oke. Terima kasih Kak Melia untuk penjelasannya, sangat bermanfaat sekali dan menginspirasi aku nih, karena aku juga sebenarnya agak tertarik juga sekarang gara-gara mendengarkan penjelasan Kak Melia tentang teknologi. Aku juga jadi tertarik juga nih dengan berkarir di bidang teknologi. Oke, Kak Melia mungkin bisa di next dulu. Oke, nah untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar berkarir di bidang teknologi dan mungkin ngerasa ilmunya belum cukup nih dan pengen belajar lebih banyak hal lagi. Nah, di sini kita ada rekomendasi beberapa kelas yang berkaitan dengan teknologi. Yang pertama itu konfigurasi Cisco router untuk CCNA, yang kedua belajar konsep HTML untuk programming, dan yang ketiga dasar-dasar merancang aplikasi yang mudah digunakan pengguna atau UX design ya gitu. Nah, oke, bisa di next lagi Kak. Oke, nah sebelum kita menutup sesi hari ini, mungkin akan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan dan mungkin sambil saya membacakan beberapa informasi, mungkin saya akan buka juga untuk vote-nya. Nah, jadi di sini ada vote untuk pemberian rating terhadap sesi webinar ini. Nah, mungkin saya minta teman-teman semua untuk mengisi rating ini supaya bisa menyemangati kita juga selaku pelaksana sesi webinar ini. Oke. Nah, kita mulai aja untuk vote-nya. Nah, sambil menunggu vote-nya berjalan, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Nah, ini informasi penting untuk langkah berikutnya nih. Jadi kan kalau teman-teman tadi nanya, selesai webinar harus ngapain, selesai webinar harus ngapain. Nah, ini ada beberapa informasi pentingnya nih untuk langkah selanjutnya. Khusus untuk pengguna kartu prakerja. Jadi kalau teman-teman itu ikut webinar ini dan sebenarnya teman-teman bukan peserta kartu prakerja, boleh melewatkan juga sesi ini sebenarnya. Nah, yang pertama itu tim Skill Academy membutuhkan waktu sekitar 1 hari kerja setelah selesai sesi webinar ini berakhir untuk melaksanakan proses pengumpulan dan verifikasi data ratusan ribu peserta kartu prakerja sebelum bagian webinar. Di dalam kelas yang Anda beli atau ambil terlihat centang warna hijau atau sebagai komplit gitu ya. Kalau di kelasnya mau ada centang warna hijau itu prosesnya sekitar 1 hari kerja ya. Nah, terus kamu juga harus menyelesaikan exam atau ujian akhir kelas sebelum kamu dapat Certificate of Excellence atau sertifikat tanda kelulusan kamu di Skill Academy. Jadi setelah ikut webinar ini, kamu jangan lupa juga untuk menyelesaikan ujiannya. Nah, setelah itu, untuk pembelian di Tokopedia, kamu juga harus memberikan 2 kali rating dan ulasan terhadap kelas yang kamu ikuti atau kelas yang kamu beli di Skill Academy dan di Tokopedia. Setelah itu, setelah langkah 1 sampai 3 sudah tercapai, tim Skill Academy akan mengirimkan data sertifikat Anda ke tempat pembelian kelas tersebut. Misalkan kamu beli di Tokopedia, dari tim Skill Academy bakal kirim ke Tokopedia gitu. Begitupun dengan Bukalapak dan lain sebagainya. Lalu tim mitra digital platform, misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya, butuh waktu untuk koordinasi bersama manajemen pelaksana kartu prakerja sebelum sertifikat kamu muncul nih di dashboard prakerja. Jadi kalau misalkan masih ada isu atau kendala, silahkan cek ke info@prakerja.go.id atau langsung bagian bantuan di aplikasi, atau bisa juga di website mitra digital platform tempat kamu membeli
kelas Skill Academy ini atau tempat kamu mendapatkan vouchernya Skill Academy. Nah, lalu yang terakhir, jangan lupa kamu untuk memberikan rating 5 bintang di Google Play Store untuk aplikasi Skill Academy dan Ruang Guru. Serta jangan lupa juga follow Instagramnya Ruang Guru dan skillacademy.id. Nah, mungkin cukup sekian aja untuk webinar kali ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Nah, mungkin cukup sekian aja untuk webinar kali ini dan sekian dan semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat ya.